Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti pada judul video kali ini, saya akan membahas tentang cara olah data pengukuran topografi dan pemetaan poligon tertutup menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah memasukkan data dari lapangan ke dalam tabel Microsoft Excel, tepatnya di sheet pertama. Saya melakukan pengukuran hanya sampai 8 patok. Untuk set kedua, yaitu tabel perhitungan, tempat di mana saya akan mengolah data dari lapangan tersebut. Set ketiga, saya isi dengan data kontur, yaitu data yang diperlukan untuk membuat peta kontur. Dan set 4, yaitu data untuk memunculkan titik-titik patok. Kita langsung saja ke perhitungan ya guys. Yang pertama, kita hitung yaitu degree sudut horizontal sama dengan derajat sudut horizontal ditambah buka kurung menit dibagi 60 tutup kurung tambah buka kurung detik dibagi 3600 tutup kurung. Setelah dapat hasilnya, kita langsung tinggal tarik ke bawah seperti ini guys. Tapi jangan lupa, bagian yang nggak masuk perhitungan langsung kita hapus. Perhitungan selanjutnya yaitu degree sudut vertikal sama dengan derajat ditambah buka kurung menit dibagi 60 tutup kurung ditambah buka kurung detik dibagi 3600 tutup kurung. Lalu tarik dan hapus bagian yang nggak masuk dalam perhitungan. Sudut azimut rumusnya sama, namun terdapat perbedaan pada perhitungan P1 sampai P7 karena perhitungan derajat menit detiknya masih kosong. Sekarang kita isi dulu degree untuk P0. Ingat, caranya sama dengan rumus degree di sudut horizontal dan vertikal. Selanjutnya yang kita hitung yaitu degree sudut azimut. Caranya sama dengan IF buka kurung cross C degree azimut ditambah degree horizontal lebih besar dari 540, cross C lagi ditambah degree lagi kurang 540, IF buka kurung cross C ditambah degree lebih besar dari 180, cross C ditambah degree kurang 180, cross C lagi ditambah degree lagi ditambah 180 tutup kurung. Ya, di sini kita perlu mengunci pada bagian cross C karena untuk perhitungan selanjutnya yaitu degree pada cross 1, 2, 3 dan ABC pada patok 1 itu rumusnya sama, maka kita perlu mengunci pada cross C. Setelah kita kunci, langsung kita tarik sampai cross C pada P1.
Untuk perhitungan degree azimut pada P2 ada perbedaan. Jika P1, rumus yang kita ambil dari degree azimut cross C, maka P2 kita ambil dari degree P1 tembak ke P2. Bedanya cuma di situ. Jadi setelah yang lain kita isi, lanjut langsung kita tarik ke bawah. Kita tarik sampai cross C. Tapi jangan lupa kita kunci pada degree azimut P1 tembak ke P2. Untuk rumus P3 sama dengan P2. Jadi caranya tinggal kita salin saja, guys. Setelah kita salin, kita pindahkan rumus yang sudah kita kunci tadi. Begitupun untuk perhitungan P4, P5, P6 sampai P7 tembak ke P8 atau P0. Caranya kita salin. Setelah kita salin, langsung kita pindahkan rumus-rumus yang sudah kita kunci. Lalu kita tarik sampai cross C pada patok tersebut. Kita lanjut ke perhitungan derajat sudut azimut. Caranya sama dengan INT buka kurung degree sudut azimut tutup kurung enter, lalu tarik sampai ke bawah. Karena ini rumusnya sama, jadi kita tarik sampai ke P7 tembak ke P8. Setelah itu kita hapus pada bagian-bagian yang tidak masuk dalam perhitungan. Lanjut ke perhitungan menit sudut azimut. Caranya yaitu sama dengan INT buka kurung 2 kali degree azimut dikurangi derajat azimut tutup kurung dikali 60 tutup kurung enter. Ke bawah caranya sama, maka kita tinggal tarik sampai ke P7 tembak ke P8. Rumus detik sudut azimut sama dengan INT buka kurung 3 kali degree dikurangi derajat tutup kurung dikali 60 dikurangi menit azimut tutup kurung dikali 60 tutup kurung. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai P7 tembak ke P8. Kita pindah ke perhitungan jarak. Yang pertama kita hitung jarak optis miring. Caranya sama dengan buka kurung bacaan benang atas dikurangi bacaan benang bawah tutup kurung dibagi 10 enter. Lalu kita tarik ke bawah dan kita hapus bagian-bagian yang tidak masuk dalam perhitungan.
Pada perhitungan jarak optis datar, caranya sama dengan buka kurung jarak optis miring dikali sin, buka kurung radians, buka kurung degree pada sudut vertikal, tutup kurung 3 kali. Jika sudut vertikal degree 90 derajat, maka dipastikan jarak optis miring dengan jarak optis datar hampir sama atau sama. Namun jika sudut vertikal degree tidak 90 derajat, maka jarak optis miring dan jarak optis datar tidak mungkin sama. Perhitungan rantai, caranya sama dengan jarak optis miring enter. Untuk rantai kita tidak isi di bagian cross, jadi kita hanya isi di bagian patok tembak ke patok berikutnya. Perhitungan beda tinggi sama dengan buka kurung tinggi alat dikurangi buka kurung benang tengah, tutup kurung ditambah buka kurung jarak optis miring dikali 1000, tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung degree vertikal, tutup kurung 3 kali dibagi 1000. Lalu kita kunci pada bagian tinggi alat. Setelah itu kita tarik hingga cross C. Untuk perhitungan beda tinggi pada patok berikutnya caranya sama. Jadi kita tinggal salin dari perhitungan P0. Setelah itu kita sesuaikan rumus yang telah kita kunci tadi, yaitu pada tinggi alat. Selanjutnya yaitu perhitungan absis D sin alfa sama dengan jarak optis miring dikali sin buka kurung radians buka kurung degree sudut azimut tutup kurung 2 kali lalu enter. Setelah itu kita tarik sampai ke bawah. Setelah itu kita hapus bagian-bagian yang tidak masuk ke dalam perhitungan. Perhitungan ordinat sama dengan jarak optis datar dikali cos buka kurung radians buka kurung degree azimut tutup kurung 2 kali lalu tarik hingga patok ke terakhir. Lanjut ke perhitungan koordinat X. Caranya sama dengan nilai awal ditambah absis. Bagian nilai awal kita kunci lalu tarik hingga cross C. Setelah itu untuk perhitungan patok berikutnya caranya sama, jadi kita tinggal salin lalu kita sesuaikan rumus yang kita kunci barusan. Perhitungan koordinat Y caranya sama dengan nilai awal
ditambah ordinat. Nilai awalnya kita kunci juga. Rumus di patok berikutnya caranya sama. Jadi kita tinggal salin, lalu kita sesuaikan bagian yang telah kita kunci. Perhitungan terakhir yaitu perhitungan koordinat Z. Caranya sama dengan nilai awal ditambah beda tinggi. Nilai awal kita kunci. Kita tarik sampai cross C. Dan untuk perhitungan patok berikutnya caranya sama. Setelah selesai semuanya kita hitung, kita bisa langsung sesuaikan hasil dari perhitungan beda tinggi. Yang negatif kita pindahkan ke baris negatif. Setelah selesai, kita blok pada bagian koordinat X nilai awal sampai tinggi titik pada cross C patok terakhir. Kita salin ke set kontur, kita klik kanan, lalu kita paste seperti ini. Setelah itu kita salin data untuk memunculkan patok. Yang kita salin tentunya data-data atau hasil perhitungan yang terdapat pada patok. Oke guys, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya tentang cara membuat gambar kontur dari hasil perhitungan barusan. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba.